inspirasi, pernahkah kalian merasa seperti bayangan yang tak terlihat di antara keramaian? Seolah kehadiranmu tak pernah diakui, bahkan oleh orang-orang terdekat sekalipun. Bayangkan, hidup yang penuh kesunyian di tengah hiruk-pikuk dunia nyata, dan dihantui oleh sosok gaib yang selalu mengintai di balik bayangmu. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan dan penuh misteri, berjudul Manusia Tak Kasat Mata. Kisah nyata ditempeli sosok gaib yang menghantui hidupku. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis biasa, tapi sebuah perjalanan hidup yang penuh konflik batin, pengalaman horor yang menyesakkan, dan perjuangan melawan sesuatu yang tak kasat mata namun sangat nyata. Apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba menjadi tak terlihat di mata orang lain? Bukan karena keajaiban, tapi karena sebuah gangguan dari dunia lain. Bagaimana rasanya ketika sosok gaib itu tak hanya menempel, tapi juga mengubah hidup dan hubungan sosial seseorang secara drastis? Teman-teman inspirasi, jika kalian penasaran dan ingin menyelami kisah penuh ketegangan sekaligus makna ini, jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar kalian di bawah, bagikan kepada teman-teman lain yang suka cerita misteri, dan tentu saja subscribe ke channel cerita penuh makna inspirasi untuk video menarik berikutnya. Mari kita mulai perjalanan horor nyata ini bersama-sama. Perasaan seperti bayangan yang tak terlihat bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada awal mula, titik di mana segalanya mulai berubah. Dan cerita ini bermula dari masa kecil yang penuh keingintahuan dan rasa penasaran yang besar. Saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, tahun 2004. Usia yang penuh dengan rasa ingin tahu dan seringkali mencoba hal-hal baru tanpa berpikir panjang. Aku adalah sosok yang cenderung pendiam dan sering menjadi sasaran jahil para senior di sekolah. Ketika itu, aku merasa sering diabaikan, tidak dianggap serius, bahkan kadang seperti tak ada di antara teman-teman sekelilingku. Dalam keputusasaan dan keinginan untuk melindungi diri, aku mulai mencari cara agar bisa berubah, agar bisa punya kekuatan untuk membuat orang lain melihat dan menghormatiku. Itulah saat aku menemukan sebuah ilmu yang disebut ajian halimunan. Versi Islam yang aku temukan secara tidak sengaja dalam sebuah majalah misteri yang kupinjam dari perpustakaan sekolah. Ajian halimunan, seperti namanya, menjanjikan kemampuan menjadi tak kasat mata, menjadi seperti kabut yang dapat menyelinap tanpa terlihat oleh orang lain. Aku membayangkan bagaimana rasanya menjadi invisible man, layaknya tokoh dalam manga dan film yang selama ini sering kubaca dan tonton. Tanpa pikir panjang, aku mulai mengamalkannya, membaca surah Al-Ikhlas berulang kali, seperti yang tertulis dalam tata cara di majalah itu. Awalnya, aku merasa aman dan yakin bahwa ini hanya doa biasa, tanpa risiko berbahaya. Namun, niat yang salah dan ketidaktahuan akan bahaya yang tersembunyi mulai menampakkan hasilnya. Aku baru saja mencapai setengah dari bacaan yang harusnya aku lakukan ketika Bapak, seorang kiai yang juga pengasuh pondok pesantren, mengetahui apa yang sedang aku kerjakan. Beliau langsung menasihati dengan tegas, mengingatkan bahwa ajian-ajian seperti itu bukan mainan dan bisa membawa bahaya besar, terutama bila diamalkan tanpa bimbingan yang tepat. Bapak menjelaskan bahwa ajian itu bisa menjadi pintu masuk bagi jin-jin nakal untuk menempel dan mengganggu, bahkan berpotensi membuat seseorang jatuh ke dalam syirik karena menyalahgunakan ayat suci. Aku pun diminta untuk berhenti dan beristighfar, serta menyingkirkan majalah itu agar tidak tergoda lagi. Rasa takut mulai menghinggapi, tapi rasa penasaran juga sulit dihilangkan begitu saja.
Sejak saat itu, aku mulai merasakan perubahan yang aneh. Aku memang tidak menjadi manusia tak kasat mata, seperti yang kubayangkan. Tapi dunia di sekitarku mulai terasa berbeda. Aku merasa sering diabaikan dan seolah tak ada. Bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Saat menyapa teman atau tetangga, mereka seperti tidak mendengar atau melihat keberadaanku. Bahkan ketika aku sudah memanggil dan menepuk bahu mereka. Sebaliknya, saat aku mengalami kesialan kecil, mereka tiba-tiba langsung memperhatikanku dengan cemas. Di media sosial pun, aku sering bertanya atau mengirim pesan, namun tidak ada yang membalas. Rasanya seperti berteriak ke ruang hampa yang tak berbalas. Awalnya, aku berusaha berpikir positif, menganggap mungkin mereka sibuk atau belum sempat membalas. Tapi, lama-kelamaan, perasaan terasing dan kesepian itu mulai merasuk lebih dalam. Aku mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah ada sesuatu yang salah denganku? Apakah ini akibat ajian yang pernah aku amalkan? Ketika aku melihat ke dalam, mencoba menemukan jawaban, aku sadar bahwa rasa sepi ini membentuk diriku menjadi sosok yang semakin tertutup, pendiam, dan sulit percaya pada orang baru. Aku hidup dengan perasaan selalu waspada, takut mengganggu atau disakiti oleh orang lain. Konflik batin ini makin membesar, membuat hidup sehari-hari terasa semakin berat. Namun, aku tak bisa begitu saja menyerah pada keadaan ini. Aku mulai mencari jalan untuk melawan rasa terasing itu, berusaha hidup normal dan menebarkan kebaikan, meskipun sering tak dihiraukan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya justru semakin membawaku ke dalam dunia yang gelap dan penuh misteri. Dunia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Disinilah perjalanan panjangku dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh dengan mimpi-mimpi aneh, gangguan makhluk gaib, dan pertarungan antara dunia nyata dan dunia lain yang tak terlihat. Perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan yang kulalui sejak mencoba ajian halimunan itu ternyata tidak berakhir begitu saja pada sebuah pengalaman spiritual yang mistis. Justru, sebuah titik pemicu mulai muncul dan mengubah segalanya menjadi nyata. Sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kusembunyikan lagi. Awalnya, aku hanya merasa ada jarak yang semakin melebar antara diriku dengan dunia di sekitarku. Orang-orang yang dulu ramah, teman sekelas yang biasa menyapaku, atau tetangga yang sering bertegur sapa, kini berubah menjadi sosok yang seolah tak melihat keberadaanku. Saat aku menyapa mereka dengan suara lantang atau mencoba menepuk bahu mereka agar memperhatikan, mereka tetap berjalan seolah aku hanya bayangan tanpa arti. Rasa diabaikan itu terasa menusuk hati dan membuatku merasa semakin terasing. Yang paling membingungkan adalah fenomena itu tidak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya pun, di ruang-ruang digital yang seharusnya membuat jarak menjadi dekat, aku merasakan hal serupa. Pesan singkat yang kuantar ke teman, pertanyaan serius yang kuajukan di grup WhatsApp, bahkan direct message di Instagram dan Facebook, semuanya tak kunjung dibalas. Padahal, aku tahu orang-orang yang kutuju itu bukan tipe yang cuek, dan kami pun tidak sedang bertengkar atau berselisih paham. Aku mulai mempertanyakan, apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang salah dengan diriku? Aku mencoba berpikir positif, menganggap bahwa mungkin mereka sibuk, atau aku terlalu sensitif dan overthinking. Tapi semakin sering aku merasa diabaikan, semakin dalam pula perasaan kesepian yang mengekang. Hari-hari berlalu dengan berat, dan perasaan ini mulai merasuk ke dalam jiwaku. Aku jadi pendiam, sulit percaya pada orang baru, bahkan takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan menyinggung. Dulu, aku pernah bermimpi menjadi sosok yang kuat dan dihormati. Tapi kini,
Aku seperti hantu yang melintas tanpa jejak. Perasaan tak kasat mata ini membawa dilema yang pelik. Ingin diperhatikan dan diterima, tapi selalu tertolak tanpa alasan jelas. Salah satu tekanan terberat datang dari interaksi sosial yang terputus. Setiap kali aku berusaha mendekat, meraih perhatian atau bantuan, aku seolah tak pernah ada. Namun, ketika aku mengalami kecelakaan kecil, seperti tersandung atau menabrak sesuatu, baru saja orang-orang itu menoleh dan bertanya, apakah aku baik-baik saja? Rasa seperti ini membuatku frustrasi dan bingung. Aku ingin dianggap, tapi selalu salah waktu. Dunia maya yang semula menjadi harapan untuk tetap terhubung, malah menjadi ruang sunyi yang penuh keheningan. Ketika pertanyaan atau komentar yang kutulis lama tak mendapat respons, rasa tidak berharga itu semakin kuat. Aku mulai merasa bahwa keberadaanku tidak diakui, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya peduli. Ini bukan sekadar masalah sosial, tapi menjadi luka batin yang dalam. Konflik batin ini terus berkembang menjadi tekanan psikologis yang nyata. Perasaan tak terlihat itu seperti belenggu yang membelenggu langkahku, membatasi ruang gerakku untuk bersosialisasi dan hidup normal. Setiap interaksi menjadi ujian berat, dan aku semakin sering mengurung diri, menyembunyikan rasa sakit yang tak tampak dari dunia luar. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi sangat memengaruhi hidupku. Sesuatu yang mungkin berasal dari ajian halimunan yang pernah kucoba, atau dari gangguan makhluk gaib yang mulai menempel dan mengubah persepsi orang terhadapku. Ketidakmampuan untuk menjelaskan hal ini membuatku semakin terisolasi, terjebak dalam dunia yang terasa gelap dan sunyi. Namun, di balik kesunyian dan penolakan itu, rasa penasaran dan ketakutan mulai membuncah. Aku bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang akan membawa aku masuk ke dalam dunia penuh mimpi aneh dan gangguan gaib yang selama ini hanya kubaca dalam cerita. Puncak dari konflik ini belum tiba, dan perjalanan gelap ini baru saja mulai membuka tabirnya. Aku tahu, aku harus menghadapi apa yang datang, meski aku belum siap. Perasaan tak kasat mata yang terus menghantui hidupku tidak hanya berakhir pada dunia nyata dan maya. Malam-malamku mulai diwarnai oleh mimpi-mimpi yang tak biasa, yang bukan hanya sekadar bayangan di tidur, tetapi menjadi sesuatu yang begitu nyata dan menakutkan. Mimpi-mimpi itu menjadi sinyal pertama bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan sosial, sesuatu yang berasal dari dunia lain, dunia gaib yang selama ini tak terlihat. Suatu malam, aku mendapati diriku berada di sebuah jalanan yang sepi dan gelap. Di kiri kanan jalan itu berdiri bangunan-bangunan tua yang mirip dengan kos-kosan di dekat kampusku. Hanya saja jauh lebih suram dan tak terawat. Suasana begitu hening, sepi, dan menyisakan ketakutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, yang paling membuatku merinding adalah sosok-sosok hitam legam yang bertanduk, berdiri mengelilingiku. Mereka bukan manusia biasa. Wujud mereka samar dan berkabut, seolah datang dari dimensi lain yang jauh dari dunia nyata. Sosok-sosok itu melambai, mengajak, lalu mengepungku dalam lingkaran yang semakin rapat. Aku merasa terkepung, terperangkap dalam dunia yang bukan milikku, dalam bahaya yang tak terlihat tapi sangat mengancam. Di tengah kepanikan itu, aku mendengar suara azan yang syahdu dari kejauhan, sebuah suara yang seolah menjadi pelindung dan penyelamat. Aku segera bergegas menuju sumber suara itu, yang ternyata berasal dari sebuah masjid dekat tempat tinggalku. Di dalam masjid itu, banyak orang bersorban putih tengah berzikir. Suasananya begitu tenang dan penuh kedamaian.
suara azan dan kehangatan orang-orang yang beribadah itu membawaku keluar dari mimpi mencekam itu, memberi rasa lega yang luar biasa. Namun, rasa takut dan ketegangan yang kurasakan di jalanan gelap itu masih membekas dalam benakku. Mimpi itu seperti pesan dari dunia lain, peringatan akan sesuatu yang harus kuwaspadai. Keesokan harinya, mimpi itu masih terus menghantuiku. Aku mulai menyadari bahwa mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Mereka adalah cermin dari apa yang tengah terjadi dalam hidupku, perwujudan dari gangguan yang menempel dan mengusik ketenangan batinku. Tak lama kemudian, mimpi yang lebih mengerikan datang menyusul. Kali ini aku berada di sebuah kuburan yang gelap dan sunyi, dipenuhi pohon-pohon kering yang tampak seperti bekas tersambar petir. Suasana begitu menyeramkan, jauh dari kedamaian yang biasanya diasosiasikan dengan tempat peristirahatan terakhir. Tiba-tiba, aku dikelilingi oleh puluhan sosok pocong yang bermunculan dari dalam liang kubur. Wajah mereka mengerikan, penuh belatung dan luka. Bahkan beberapa hanya tinggal tengkorak yang berbalut kain putih kotor, berlumuran tanah dan darah. Mereka bergerak perlahan dan berkerumun mengelilingiku, menciptakan rasa takut yang mencekam hingga ke tulang. Ketika aku berusaha melarikan diri, kakiku terasa berat, seperti tertahan dan tak bisa melangkah jauh. Rasanya seperti berlari di atas treadmill yang tak pernah membawaku maju. Ketakutan memuncak dan aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk melawan. Seperti dalam film horor yang pernah kutonton, aku mulai meninju dan menendang satu persatu pocong yang mengepungku. Rasa adrenalin dan ketegangan begitu nyata saat aku berhadapan dengan makhluk yang seharusnya hanya ada dalam mimpi buruk. Namun, di saat aku semakin berani, aku terbangun tepat ketika azan zuhur mulai berkumandang. Mimpi-mimpi itu bukan hanya menguras emosiku, tapi juga memperlihatkan bahwa dunia gaib telah mulai menggangguku dengan nyata. Aku tidak lagi bisa mengabaikan hal ini sebagai imajinasi semata. Perasaan terancam dan tidak berdaya mulai membayangi hari-hariku. Aku bertanya-tanya, apakah mimpi-mimpi ini adalah peringatan, ujian, atau bahkan panggilan dari dunia lain yang ingin berkomunikasi? Di balik rasa takut yang membekap, aku merasa harus mencari jawaban dan cara untuk melindungi diri, karena sesuatu yang lebih besar tampaknya tengah menungguku di depan. Perasaan tak kasat mata yang terus menghantui hidupku tidak hanya berakhir pada dunia nyata dan maya. Malam-malamku mulai diwarnai oleh mimpi-mimpi yang tak biasa, yang bukan hanya sekadar bayangan di tidur, tetapi menjadi sesuatu yang begitu nyata dan menakutkan. Mimpi-mimpi itu menjadi sinyal pertama bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan sosial, sesuatu yang berasal dari dunia lain, dunia gaib yang selama ini tak terlihat. Suatu malam, aku mendapati diriku berada di sebuah jalanan yang sepi dan gelap. Di kiri kanan jalan itu berdiri bangunan-bangunan tua yang mirip dengan kos-kosan di dekat kampusku. Hanya saja jauh lebih suram dan tak terawat. Suasana begitu hening, sepi, dan menyisakan ketakutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, yang paling membuatku merinding adalah sosok-sosok hitam legam yang bertanduk, berdiri mengelilingiku. Mereka bukan manusia biasa. Wujud mereka samar dan berkabut, seolah datang dari dimensi lain yang jauh dari dunia nyata. Sosok-sosok itu melambai mengajak, lalu mengepungku dalam lingkaran yang semakin rapat. Aku merasa terkepung, terperangkap dalam dunia yang bukan milikku, dalam bahaya yang tak terlihat tapi sangat mengancam. Di tengah kepanikan itu, aku mendengar suara azan yang syahdu dari kejauhan, sebuah suara yang seolah menjadi pelindung dan penyelamat. Aku segera bergegas menuju sumber suara itu, yang ternyata
berasal dari sebuah masjid dekat tempat tinggalku. Di dalam masjid itu, banyak orang bersorban putih tengah berzikir. Suasananya begitu tenang dan penuh kedamaian. Suara azan dan kehangatan orang-orang yang beribadah itu membawaku keluar dari mimpi mencekam itu, memberi rasa lega yang luar biasa. Namun, rasa takut dan ketegangan yang kurasakan di jalanan gelap itu masih membekas dalam benakku. Mimpi itu seperti pesan dari dunia lain, peringatan akan sesuatu yang harus kuwaspadai. Keesokan harinya, mimpi itu masih terus menghantuiku. Aku mulai menyadari bahwa mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Mereka adalah cermin dari apa yang tengah terjadi dalam hidupku, perwujudan dari gangguan yang menempel dan mengusik ketenangan batinku. Tak lama kemudian, mimpi yang lebih mengerikan datang menyusul. Kali ini aku berada di sebuah kuburan yang gelap dan sunyi, dipenuhi pohon-pohon kerik yang tampak seperti bekas tersambar petir. Suasana begitu menyeramkan, jauh dari kedamaian yang biasanya diasosiasikan dengan tempat peristirahatan terakhir. Tiba-tiba, aku dikelilingi oleh puluhan sosok pocong yang bermunculan dari dalam liang kubur. Wajah mereka mengerikan, penuh belatung dan luka. Bahkan beberapa hanya tinggal tengkorak yang berbalut kain putih kotor, berlumuran tanah dan darah. Mereka bergerak perlahan dan berkerumun mengelilingiku, menciptakan rasa takut yang mencekam hingga ke tulang. Ketika aku berusaha melarikan diri, kakiku terasa berat, seperti tertahan dan tak bisa melangkah jauh. Rasanya seperti berlari di atas treadmill yang tak pernah membawaku maju. Ketakutan memuncak dan aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk melawan. Seperti dalam film horor yang pernah aku tonton, aku mulai meninju dan menendang satu persatu pocong yang mengepungku. Rasa adrenalin dan ketegangan begitu nyata saat aku berhadapan dengan makhluk yang seharusnya hanya ada dalam mimpi buruk. Namun di saat aku semakin berani, aku terbangun tepat ketika azan zuhur mulai berkumandang. Mimpi-mimpi itu bukan hanya menguras emosiku, tapi juga memperlihatkan bahwa dunia gaib telah mulai menggangguku dengan nyata. Aku tidak lagi bisa mengabaikan hal ini sebagai imajinasi semata. Perasaan terancam dan tidak berdaya mulai membayangi hari-hariku. Aku bertanya-tanya, apakah mimpi-mimpi ini adalah peringatan, ujian, atau bahkan panggilan dari dunia lain yang ingin berkomunikasi? Di balik rasa takut yang membekap, aku merasa harus mencari jawaban dan cara untuk melindungi diri, karena sesuatu yang lebih besar tampaknya tengah menungguku di depan. Mimpi-mimpi mencekam yang terus menghantuiku, seakan belum cukup untuk menjerumuskanku lebih dalam ke dalam dunia yang tak pernah kubayangkan. Suatu malam, aku kembali dibawa ke dalam alam bawah. Sadar yang penuh misteri, kali ini ke sebuah hutan gelap nan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi dan rimbun. Suasana hutan itu begitu sunyi, tanpa suara burung atau binatang malam, hanya hembusan angin dingin yang menusuk. Meski gelap dan asing, aku mampu merasakan setiap detail sekitar, sentuhan duri-duri kecil pada daun yang kupegang, udara dingin yang mengisi paru-paru, dan tanah berumput yang lembut di bawah kakiku. Anehnya, rasa takut yang biasanya datang dalam mimpi-mimpiku lenyap begitu saja. Aku merasa tenang meskipun berada di tempat yang penuh misteri ini. Di tengah hutan, aku menemukan sebuah rumah kecil yang unik, berdinding anyaman bambu dan beratap jerami, seperti rumah tradisional desa yang sederhana dan penuh kehangatan. Rumah itu tampak sepi namun familiar. Dalam hatiku, aku tahu rumah itu mirip dengan rumah tetanggaku saat kecil dulu, tempat yang selalu aku rindukan, walau telah lama jauh meninggalkannya. Aku memasuki halaman rumah itu dan melewati pagar bambu yang rapuh. Di dalam, aku berjalan perlahan,
mengamati setiap sudut rumah dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Tidak ada suara atau tanda kehidupan, hanya kesunyian yang terasa begitu kental, seperti menyimpan rahasia yang tersembunyi. Tiba-tiba, di pintu rumah, aku melihat sosok seorang wanita muda berdiri. Dia mengenakan daster berbunga-bunga dan menatapku dengan mata yang tajam dan penuh peringatan. Di sampingnya, ada seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 3 tahun yang menggandeng tangannya. Wajah wanita itu cantik, namun tatapannya galak, seolah tidak menginginkan kehadiranku di sana. Perasaan aneh mengalir dalam dadaku. Aku yakin, meski ini hanyalah mimpi, ada sesuatu yang dalam dari pertemuan ini. Wanita itu bukan sembarang sosok. Aku merasa dia adalah istri yang berasal dari dunia lain, dimensi berbeda yang berseberangan dengan duniamu. Anak kecil di sampingnya adalah bagian dari keluarganya yang tak kasat mata. Tatapan wanita itu seperti menyuruhku pergi, mengingatkan bahwa aku tak seharusnya berada di tempat itu. Aku terdiam, bingung antara rasa penasaran dan ketakutan. Aku ingin bertanya, ingin mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Namun kata-kata tak keluar dari mulutku. Sambil terus mengawasi mereka, aku perlahan melangkah mundur dan meninggalkan rumah bambu itu. Suara azan terdengar samar-samar dari kejauhan, mengiringi langkahku keluar dari hutan gelap. Aku pun terbangun dari mimpi itu tepat pada pukul 4 pagi, saat suara azan subuh berkumandang dari musala terdekat. Mimpi itu meninggalkan bekas yang dalam jiwaku. Bukan hanya karena sosok wanita dan anak itu, tapi karena perasaan seolah aku sedang melakukan perjalanan meraga sukma, keluar dari tubuh dan melintasi dimensi yang berbeda tanpa sadar. Mungkinkah ini yang disebut astral projection? Fenomena di mana ruh seseorang terpisah dari jasadnya dan menjelajah dunia lain. Namun, pertanyaan terbesar tetap menghantuiku. Siapa wanita muda dan anak laki-laki itu? Apakah mereka sosok yang ingin menyampaikan pesan atau malah menjadi penghalang dalam perjalanan hidupku? Aku tidak tahu pasti, tapi aku sadar bahwa mimpi ini adalah bagian dari konflik yang terus berlanjut, semakin membawaku ke dalam pusaran dunia gaib yang sulit kuhindari. Sejak mimpi itu, aku merasakan energi yang berbeda. Ada kehadiran yang semakin nyata di sekitarku, seperti bayangan yang mengikuti dan mengawasi setiap langkahku. Aku tahu, aku bukan lagi sekadar manusia biasa. Aku telah terjebak dalam dunia yang saling bertubrukan, antara kenyataan dan gaib, antara jasad dan ruh, antara hidup dan sesuatu yang lebih gelap. Perjalanan ini belum usai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya sosok di balik mimpi itu? Semua pertanyaan ini akan membawa aku ke dalam kisah yang lebih dalam dan lebih menakutkan, yang akan aku ceritakan pada bagian berikutnya. Sejak mimpi itu, dunia nyata mulai terasa semakin rapuh dan penuh dengan hal-hal yang tak bisa aku jelaskan. Bukan hanya di alam tidur, tapi gangguan juga mulai merembet ke kehidupanku sehari-hari, menembus batas antara dunia kasat mata dan dunia yang kutinggali. Suara-suara aneh, ketukan misterius, dan kehadiran yang tak terlihat membuat malam-malamku penuh ketakutan yang nyata. Suatu malam, saat aku berada di kamar yang terletak di lantai 2 rumahku, aku mendengar suara ketukan yang pelan namun jelas di pintu dan jendela kamar. Awalnya kukira itu hanya suara dari anggota keluargaku yang hendak masuk, atau mungkin angin yang menyentuh kaca. Tapi saat aku membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Hening, gelap, dan kosong. Bahkan hewan kecil seperti cicak atau kumbang yang biasanya bisa menimbulkan suara kecil pun tak ada. Kamar itu luas dan sepi, dengan hanya aku yang menghuninya. Orang tua dan kakakku tidur di lantai bawah.
cukup jauh, sehingga seharusnya langkah mereka terdengar jelas. Namun malam itu, tak ada suara langkah kaki yang menyertai ketukan misterius itu. Ketukan itu muncul dan menghilang tanpa jejak, seperti undangan dari dunia lain yang tak kuinginkan. Di malam-malam berikutnya, ketukan itu terus berulang. Kadang datang dari sisi balkon kamar yang berbatasan langsung dengan kebun belakang rumah, sebuah tempat yang sulit dijangkau tanpa menaiki tangga luar yang terkunci rapat. Aku tahu ibu biasanya membangunkanku lewat balkon itu, tapi waktu ketukan itu terjadi masih dini hari, jauh sebelum waktu ibu biasanya terbangun. Suara ketukan yang muncul dari kegelapan pekat itu membuat jantungku berdegup tak beraturan. Aku mulai merasa bukan hanya suara kosong, tapi ada sesuatu yang ingin berkomunikasi atau mungkin memperingatkanku. Temanku pernah mengatakan bahwa suara ketukan macam itu sering diasosiasikan dengan kehadiran makhluk gaib yang sedang mencoba menarik perhatian. Sosok yang dikenal sebagai Mr. Pochita, jin nakal yang suka mengganggu manusia dengan suara kerasnya. Meski aku tahu nama dan cerita tentang makhluk itu, ketakutan tetap menyelimuti hatiku setiap kali suara itu muncul. Aku merasa seperti dia sedang mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Namun, beruntung aku juga tahu bahwa karena aku mengenali siapa dia, ia enggan menunjukkan wujud aslinya secara langsung. Mungkin takut karena aku sadar akan keberadaannya. Kehadiran suara ketukan itu bukanlah gangguan sepele. Ia mulai merusak ketenanganku, mengusik pikiranku yang sudah penuh kecemasan dan rasa takut. Malam-malam yang semula menjadi waktu untuk istirahat berubah menjadi ajang berjuang melawan bayang-bayang yang menghantui. Rasa takut itu bukan hanya soal suara ketukan. Kadang, aku merasakan ada sosok yang berdiri di balikku, mengawasi setiap gerakanku dengan tatapan kosong yang menusuk. Aku menangkap bayangan samar yang tak pernah aku lihat secara jelas, tapi kehadirannya begitu nyata dan berat. Situasi ini membuat hidupku semakin sulit. Aku merasa tidak aman di rumah sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan tenang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah gangguan ini ada kaitannya dengan ajian halimunan yang dulu pernah aku amalkan, ataukah ini adalah balasan dari dunia lain atas niat dan perbuatanku yang salah. Kegalauan dan ketakutan ini terus membekapku. Namun aku tahu aku tak bisa menyerah. Aku harus mencari jalan keluar, mencari perlindungan dan cara untuk menghadapi dunia yang kini terasa begitu gelap dan menakutkan. Malam-malam penuh ketukan itu menjadi babak baru dalam kisah hidupku. Sebuah babak yang membawa aku semakin dekat dengan misteri yang belum terpecahkan. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, karena dunia gaib telah mulai memasuki kehidupanku dengan cara yang paling tak terduga. Malam-malam yang penuh ketukan misterius itu ternyata hanyalah permulaan dari gangguan yang jauh lebih intens dan menakutkan. Dunia gaib yang selama ini terasa samar dan jauh mulai mengerucut menjadi sosok-sosok yang nyata, yang tidak hanya menghantui mimpiku, tapi juga mengisi ruang di sekitarku dengan kehadiran mereka yang menyesakan. Salah satu sosok yang paling menonjol dan membuatku tidak bisa tenang adalah Mbak Kunti, sebuah figur yang dikenal dalam berbagai kisah urban dan mitos lokal sebagai penunggu misterius dengan tawa cekikikan yang menggema di kegelapan malam. Dalam sebuah mimpi yang begitu jelas dan hidup, aku melihatnya berdiri di jendela kamarku yang terbuka, menatapku dengan mata yang penuh lelucon, namun juga mengancam. Dia terus mengawasi, bergerak dengan cekikikan kecil yang memekakkan telinga. Hadirnya seperti bayangan yang tak bisa kuhindari, sebuah simbol dari gangguan yang telah lama menempel.
dan terus memperburuk hidupku selama hampir 1 dekade. Sosok ini bukan hanya sekadar hantu biasa, tapi seolah biang kerok di balik semua kesulitan dan kesunyian yang aku alami. Rasa frustrasi dan takut yang kurasakan saat itu membuatku nekat melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam mimpi itu, aku berusaha mengusirnya dengan cara yang kupikir efektif, meludahi mukanya. Reaksi Mbak Kunti sungguh di luar dugaan. Dia terbang menjauh sambil menjerit-jerit dengan suara yang begitu mengerikan dan menusuk telinga. Suaranya yang memekakan seperti nyata, seolah aku benar-benar berada dalam adegan horor yang hidup. Pengalaman ini bukan hanya sekadar mimpi buruk, tapi tanda bahwa makhluk itu benar-benar ada dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengganggu ketenanganku secara fisik dan psikologis. Aku merasa keberadaannya mengikat dan menghambat kehidupanku, terutama dalam hal hubungan dengan orang lain. Salah satu dampak paling nyata adalah kesulitanku dalam membangun hubungan dengan perempuan. Sejak aku mulai mengalami gangguan ini, setiap kali bertemu wanita, reaksinya hampir selalu sama. Mereka bersikap dingin, menatap dengan sinis, dan seolah membenciku tanpa alasan yang jelas. Aku merasa seperti dijauhi tanpa sebab, seperti ada energi negatif yang terpancar dariku dan menakutkan mereka. Hal ini sangat kontras dengan situasi di dunia maya, di mana foto dan profilku malah menarik banyak perhatian wanita. Bahkan saat teman pernah menggunakan fotoku di aplikasi kencan dan mendapatkan respons yang jauh lebih positif daripada aku sendiri. Kontradiksi ini menambah luka batin dan trauma yang sulit untuk kuhilangkan. Aku pernah hampir melamar seorang gadis yang sudah aku kenal dan temui keluarganya. Namun, dia memilih menjauh dengan alasan ingin fokus pada kuliah. Tidak lama kemudian, dia menikah dengan lelaki lain sebelum wisuda kami. Pengalaman itu menghantui pikiranku, memperkuat perasaan bahwa ada sesuatu yang menghalangiku untuk menemukan kebahagiaan dan cinta sejati. Sosok Mbak Kunti dengan segala kekuatannya, aku yakini adalah salah satu penyebab utama kesulitan ini. Dia bukan hanya menghantui malamku, tapi juga merusak hubungan dan membuatku terasing di dunia nyata. Bayangan itu terus menempel, memperburuk rasa sepi dan ketidakberdayaan yang kurasakan selama bertahun-tahun. Aku mulai menyadari bahwa gangguan ini lebih dari sekadar mimpi atau ketukan misterius. Ini adalah konflik nyata antara manusia dan makhluk gaib yang harus kuhadapi jika ingin hidup normal kembali. Namun, melawan sosok yang tak terlihat dan kuat bukanlah perkara mudah. Perjuanganku kini bukan hanya soal bertahan hidup dari ketakutan di malam hari, tapi juga soal mencari cara untuk memutus rantai gangguan yang telah merenggut kebahagiaanku selama ini. Aku harus menemukan kekuatan dan bantuan yang mampu membantuku melawan sosok gelap ini. Namun, perjalanan untuk mengusir bayangan itu masih panjang dan penuh dengan ketegangan yang belum mencapai puncaknya. Aku tahu apa yang aku alami hanyalah permulaan dari babak baru dalam hidupku. Babak yang akan menuntut keberanian dan keteguhan hati lebih dari sebelumnya. Keberadaan sosok gaib yang menempel dan menghantui hidupku bukan hanya sebuah cerita mistis yang berjalan di balik layar. Ia telah menjadi nyata, mempengaruhi setiap aspek kehidupanku, terutama hubungan sosial dan kesehatanku secara psikologis. Aku bukan lagi sekadar manusia biasa yang bisa hidup dan berinteraksi tanpa beban. Gangguan itu telah menjadi bayangan gelap yang selalu mengintai dan mengubah cara dunia melihatku. Salah satu hal yang paling terasa dan menyakitkan adalah bagaimana kaum wanita bereaksi saat berhadapan langsung denganku. Aku seringkali mendapatkan tatapan dingin, penuh ketidakpercayaan, bahkan kemarahan yang sulit dijelaskan.
Mereka seperti melihatku sebagai sosok yang berbahaya, seorang buaya darat atau seseorang yang harus dihindari tanpa alasan jelas. Padahal, aku tidak pernah melakukan hal yang salah. Apalagi memegang tangan wanita pun, aku tidak berani. Reaksi negatif ini membuatku semakin terasing dan takut untuk menjalin hubungan. Kontras dengan kehidupan nyata itu, di dunia maya, aku mengalami pengalaman yang sangat berbeda. Suatu kali, seorang teman iseng memasang foto profilku di aplikasi kencan online. Tak disangka, banyak wanita yang menunjukkan ketertarikan, bahkan mendaftar menjadi calon pasangan. Komentar-komentar memuji wajahku yang dianggap ganteng dan menarik semakin mempertegas kontradiksi antara dunia nyata dan dunia maya. Hal ini bukan hanya membingungkan, tapi juga menimbulkan luka batin yang mendalam. Aku merasa seperti di penjara dalam tubuh yang terkotak antara dua dunia. Dunia di mana aku dianggap tak berharga, dan dunia yang jauh lebih ramah, tapi hanya berupa ilusi digital. Ketidakmampuan untuk menjembatani dua dunia itu membuatku terpuruk dalam kesendirian. Salah satu pengalaman paling pahit adalah ketika aku hampir melamar seorang wanita yang telah aku kenal baik. Kami bahkan sudah bertemu keluarganya. Namun, tanpa alasan yang jelas, dia memilih menjauh dan fokus pada studinya. Tak lama kemudian, dia menikah dengan lelaki lain sebelum wisuda kami. Pengalaman itu menjadi trauma yang sulit kuhapus dari ingatan dan menambah rasa putus asa dalam hatiku. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan energi yang aku pancarkan. Sesuatu yang berhubungan dengan gangguan makhluk gaib yang menempel padaku. Rasa kesepian, ketakutan, dan penolakan sosial ini berkontribusi besar terhadap kondisi psikologisku. Aku menjadi pendiam, tertutup, dan sulit membuka diri pada orang baru. Setiap interaksi sosial adalah ujian yang menguras tenaga dan emosi. Namun, gangguan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan perempuan. Aku juga merasakan perubahan sikap dari orang-orang di sekitarku yang sebelumnya biasa saja. Beberapa orang terlihat takut, bahkan ketakutan, saat melihat ke arahku. Pernah suatu kali, saat aku berdiri di depan kantor tempat kerjaku menjelang waktu Isya, seorang pemuda yang lewat menatapku dengan ekspresi ketakutan. Tapi anehnya, dia tidak menatapku secara langsung, melainkan ke belakangku yang kosong tanpa siapa-siapa. Fenomena ini membuatku bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang mengikuti dan menempel di belakangku? Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki indera kelebihan. Seperti indigo, aku merasa seperti menjadi tempat singgah bagi makhluk yang tidak bisa kulihat namun jelas-jelas ada. Kondisi ini membuat hidupku penuh dengan ketegangan emosional. Aku berjuang untuk menjaga kewarasan dan menjalani hari dengan penuh ketakutan bahwa kehadiranku akan selalu membawa gangguan bagi orang lain. Konflik batin antara keinginan untuk diterima dan kenyataan yang pahit semakin mengoyak hatiku. Aku pun mulai mempertanyakan efektivitas ruqyah yang pernah kujalani. Apakah benar-benar berhasil mengusir makhluk gaib yang menempel? Ataukah aku hanya menunda kenyataan pahit yang akan terus menghantuiku? Keraguan dan ketakutan ini kerap muncul di malam-malam sunyi, menambah beban berat yang harus aku pikul. Namun, di tengah semua kesulitan ini, aku berusaha mencari kekuatan dan harapan. Aku tahu, melawan sesuatu yang tidak kasat mata dan mempengaruhi dunia nyata bukan perkara mudah. Butuh keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa untuk menghadapi kenyataan ini. Perjalanan ini belum usai. Konflik ini mencapai puncaknya, tapi aku sadar bahwa aku harus terus berjuang, mencari jalan keluar, dan berusaha menemukan kedamaian di tengah badai yang tak terlihat. Setelah lama tenggelam dalam
dalam ketidakpastian dan ketakutan, aku mulai melihat tanda-tanda yang tak bisa lagi kusembunyikan atau abaikan. Bukti-bukti halus tapi nyata mulai bermunculan, memperkuat keyakinanku bahwa ada sesuatu yang melekat padaku, sesuatu yang mengubah hidupku secara drastis dan membelenggu jiwaku. Salah satu indikasi paling mencengangkan adalah perubahan perilaku orang-orang di sekitarku. Aku seringkali mendengar bisik-bisik aneh di belakang punggungku, atau melihat tatapan penuh ketakutan yang tertuju pada diriku, bukan kepadaku. Beberapa orang tampak seperti berusaha menghindar tanpa alasan jelas, sementara yang lain tampak memandang dengan ekspresi tidak percaya dan cemas. Suatu kali, di sebuah tempat umum, aku merasakan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Padahal saat itu cuaca sedang hangat. Seketika, semua suara di sekitarku seperti teredam, dan aku merasakan berat di dadaku, sebuah tekanan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Itu adalah pertanda langsung bahwa ada kehadiran makhluk gaib yang menempel, membebani energi hidupku. Tidak hanya itu, aku mulai mengalami hal-hal fisik yang aneh. Kadang aku merasa seperti disentuh tanpa terlihat oleh mata manusia, atau merasakan hembusan napas dingin di leher saat aku sendirian. Bahkan barang-barang di sekitarku seperti bergerak sendiri, atau suara langkah kaki yang mengikutiku di lorong kosong. Kejadian-kejadian ini bukan halusinasi. Aku yakin ini adalah manifestasi nyata dari makhluk yang melekat padaku. Lebih mengerikan lagi, aku mulai mengalami kehilangan waktu atau kejadian yang tidak kuingat sama sekali. Aku merasa seolah ada energi lain yang menguasai tubuhku sesaat, membawaku ke situasi yang tidak kuinginkan. Ini membuatku bertanya-tanya, apakah ada ikatan spiritual yang lebih dalam antara diriku dan makhluk ini? Bahkan mungkin pengaruh yang lebih besar dari yang kubayangkan. Dalam pencarian jawaban, aku menggali ilmu tentang tanda-tanda ketempelan jin atau makhluk gaib menurut para ustadz dan kitab-kitab kuno. Banyak gejala yang kualami sesuai dengan ciri-ciri tersebut: perubahan perilaku, gangguan fisik, hingga pengaruh buruk pada hubungan sosial dan emosional. Aku sadar bahwa tanda-tanda ini bukan hanya isyarat, tapi panggilan untuk segera bertindak. Jika aku terus membiarkan makhluk ini menempel dan mengendalikan, hidupku akan semakin hancur, baik secara mental maupun spiritual. Ketempelan bukan hanya soal gangguan, tapi perang batin yang harus kuhadapi dengan penuh keberanian dan keteguhan. Ketegangan semakin memuncak ketika aku menyadari bahwa makhluk itu semakin sering muncul di mimpiku, dan bahkan sesekali terasa hadir di waktu nyata, mengawasi dan menuntut sesuatu dariku. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, menggerogoti ketenanganku. Disinilah aku berdiri di persimpangan jalan, harus memilih untuk melawan dengan segala kemampuan dan keyakinan, atau menyerah pada kegelapan yang mulai menggerogoti hidupku. Ketegangan ini menjadi klimaks dari perjalanan panjang yang penuh misteri dan ujian. Aku tahu, untuk benar-benar bebas dari ikatan ini, aku harus melakukan lebih dari sekadar doa biasa. Aku harus memperkuat iman, menjalani ruqyah berkelanjutan, dan membangun perlindungan spiritual yang kokoh. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi satu-satunya jalan yang bisa membawa aku kembali ke kehidupan yang penuh kedamaian. Setelah melewati berbagai tanda dan bukti yang tak terbantahkan, aku akhirnya menyadari bahwa perjuangan melawan gangguan makhluk gaib ini bukanlah sebuah pertarungan yang bisa kuhadapi sendirian. Ini adalah peperangan spiritual yang membutuhkan keteguhan hati, ilmu yang benar, dan bimbingan dari para ahli yang berpengalaman. Kesadaran itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku mulai kembali mendatangi ustadz yang dulu
pernah meruqyahku. Kali ini, aku tidak hanya ingin proses yang cepat dan sekali jalan, tapi aku ingin menjalani ruqyah yang intensif dan berkelanjutan. Aku memahami bahwa ruqyah bukan sekadar ritual untuk mengusir jin, melainkan terapi jiwa dan badan yang menuntut kesabaran dan konsistensi. Aku pun mulai rutin membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi dan surah Al-Baqarah, menanamkan niat yang tulus dan memperkuat ikatan spiritualku dengan Allah. Selain itu, aku berusaha memperbaiki pola hidupku. Aku menjaga lingkungan di sekitarku agar tetap bersih dan positif, menghindari hal-hal yang bisa menarik energi negatif. Aku mulai menata pikiranku, membuang rasa takut yang berlebihan, dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa Allah selalu melindungiku. Perlahan, aku belajar menerima kenyataan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari ujian hidup yang harus kujalani dengan penuh kesabaran dan tawakal. Meskipun perjuangan ini belum sepenuhnya usai, aku sudah mulai merasakan perubahan. Gangguan-gangguan yang dulu menghantuiku kini berkurang intensitasnya. Mimpi buruk semakin jarang, suara-suara aneh mulai menghilang, dan aku bisa merasakan kedamaian yang dulu hampir terlupakan. Orang-orang di sekitarku juga mulai memperlihatkan sikap yang lebih hangat dan terbuka. Yang terpenting, aku mulai menemukan kekuatan dari dalam diriku sendiri. Keyakinan bahwa aku bisa bangkit dan melawan segala kegelapan. Perjuangan melawan gangguan makhluk gaib ini bukan hanya soal mengusir mereka, tapi juga tentang membangun kembali jiwaku, memperkuat imanku, dan menggapai kedamaian yang hakiki. Kisahku adalah pengingat bahwa setiap manusia, sekuat apapun mereka terlihat, bisa saja menghadapi peperangan batin yang tak terlihat oleh mata. Namun, dengan bimbingan yang benar, niat yang tulus, dan doa yang tak pernah putus, kita bisa melewati kegelapan itu dan menemukan cahaya yang membawa kedamaian. Aku berharap kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi siapa saja yang sedang menghadapi tantangan serupa, bahwa mereka tidak sendirian. Perjuangan memang berat, tapi selalu ada harapan bagi mereka yang berani melangkah dan mencari jalan keluar. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin bahwa dengan iman dan keteguhan hati, aku akan terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Teman-teman inspirasi, dari perjalanan yang panjang dan penuh liku ini, kita belajar bahwa kehidupan sering membawa kita pada ujian yang tidak mudah dilihat oleh mata. Kadang, tantangan yang terbesar bukan berasal dari dunia nyata yang kasat mata, melainkan dari pergulatan batin dan konflik dengan sesuatu yang tak terlihat. Kisah Manusia Tak Kasat Mata. Kisah nyata ditempeli sosok gaib yang menghantui hidupku, mengajarkan kita pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan dalam menghadapi segala bentuk ujian hidup. Setiap kita memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan, asalkan kita mau membuka diri pada bimbingan yang benar dan menjaga niat yang tulus. Jangan pernah merasa sendirian ketika menghadapi masalah, karena selalu ada cahaya yang bisa menuntun kita keluar dari bayang-bayang itu. Penting juga untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mencoba hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual tanpa ilmu dan panduan yang tepat. Sekarang aku ingin tahu dari teman-teman inspirasi sendiri, apakah kalian pernah mengalami pengalaman mistis atau pergulatan batin yang sulit dijelaskan? Bagaimana kalian menghadapinya? Bagikan cerita dan pemikiran kalian di kolom komentar, karena dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Jika cerita ini memberikan inspirasi atau membuka wawasan baru bagi kalian, jangan lupa untuk memberikan like, membagikannya kepada orang terdekat, dan tentu saja subscribe ke channel Cerita Penuh Makna Inspirasi
agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi. Tetaplah kuat dan percayalah bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.